Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni, NIM di 400 190 120 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 6 praktikum instalasi residensial. Yang pertama, pengertian LAN. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Oke, jenis-jenis LAN. Yang pertama, jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar terdapat dua kategori media transmisi, yaitu guided atau terpadu dan unguided atau tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya. Contohnya kabel twister pair, kabel koaksial, dan serat optik. Media yang tidak terpadu adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave dan wireless mobile. Yang kedua, jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan menjadi beberapa metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam hal ini yaitu baseband. Pada metode baseband, data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, jarak capai data benar-benar bergantung pada kualitas media yang digunakan. Media tersebut hanya dapat digunakan secara tunggal dan peralatan yang dibutuhkan juga sederhana. Yang ketiga, jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan, lokal area network dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point-to-point, star, ring, bus, and tree. Yang keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam. Di dalam LAN dikenal tiga macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel atau wired network. Seluruh internet LAN dikonfirmasi sebagai logical bus dan secara fisik dapat diimplementasikan dalam bentuk topologi bus atau star. Token ring adalah permulaan standar LAN yang dikembangkan IBM menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Fiber Distributed Data Interface atau FDDI adalah jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. Yang terakhir, yaitu jenis lokal area network berdasarkan metode akses atau bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama. Carrier Sensor Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CD, maksudnya sebelum komputer mengirim data, komputer tersebut atau menyimak atau mendengar dulu, maksudnya sebelum komputer dulu media yang akan dilalui sehingga pengecekan apakah komputer lain yang sedang menggunakannya. Jika tidak ada, maka komputer akan mengirimkan datanya. Terkadang akan terjadi dua atau lebih komputer yang mengirimkan data secara bersamaan, dan itu akan mengakibatkan collision atau tabrakan. Bila collision terjadi, maka seluruh komputer yang ada akan mengakibatkan data yang hancur tersebut. Namun, bagi komputer pengirim data, dalam periode waktu tertentu, maka komputer pengirim akan mengirim kembali data yang hancur akibat tabrakan tersebut. Terus yang kedua, token passing. Dalam token passing digunakan suatu tanda atau token yang akan dikirim secara estafet dari komputer atau node yang satu ke node yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirim data, dan setelah data dikirimkan maka token tersebut diteruskan ke node yang lain. Topologi ini mutlak harus berbentuk ring. Untuk menghindari masalah terhadap token yang tidak berguna atau token yang hilang, maka diletakkan sebuah komputer yang bertugas sebagai pengontrol atau monitor. Manfaat LAN: yang pertama, dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk ataupun CD-ROM. Yang kedua, dapat menggunakan perangkat atau
peripheral yang terpasang di komputer yang lain. Contohnya adalah printer, hanya dengan satu printer komputer yang lain bisa menggunakannya. Yang ketiga, menjalankan program yang ada di komputer lain. Misalnya kita memiliki dua komputer, satu komputer yang spesifikasinya rendah dan yang satu spesifikasinya tinggi. Cukup hanya menginstal di komputer yang spesifikasinya tinggi, komputer yang spesifikasinya rendah bisa menggunakan program-program yang besar tadi. Yang keempat, menghemat biaya. Sebagai contoh adalah printer, kita memiliki dua komputer. Kita tidak perlu membeli dua printer, cukup membeli satu printer bisa digunakan oleh dua komputer. Tujuan lain, yang pertama menghubungkan antar komputer dalam suatu wilayah lokasi. Yang kedua, komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, resource sharing, berbagai data dan program. Yang keempat, menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. Terus yang terakhir, kerugian LAN. Jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Terus berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.